Yuk. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek data visualisasi, yaitu analisis penurunan sales bakery di food delivery Beamin. Latar belakang kami yaitu sebuah bakery shop mengalami penurunan sales sebesar 25% di aplikasi food delivery Beamin. Kemudian, manajer atau supervisor bakery tersebut meminta tim data analis untuk mencari tahu apakah aplikasi food delivery Beamin ini masih profitable untuk digunakan dan bagaimana cara mengembalikan keuntungan lagi dengan meningkatkan sales paling tidak sebesar 30%. Objektif yang kita cari di sini yaitu bagaimanakah tren penjualan per bulannya, kemudian pada hari apakah terdapat penjualan terbanyak dalam waktu seminggu, kemudian di distrik manakah lokasi pemesanan dan penjualan terbanyak, kemudian tren penjualan distrik di distrik dengan penjualan terbanyak tiap bulannya, lalu menu apa yang paling banyak dijual, dan kemudian di distrik manakah menu tersebut paling laku. Dan goals kita yaitu tujuan kita yaitu meningkatkan sales sebesar 30% di food delivery order Beamin. Nah, di sini ada penjelasan dataset yang diberikan, yaitu kumpulan pesanan bakery melalui aplikasi food delivery Beamin. Dan kemudian di sini ada kolomnya, yaitu kolom daytime, yaitu tanggal dan waktu pemesanan. Day of week itu hari dalam seminggu jualan. Selasa tidak ada karena toko tutup. Kemudian total itu total penjualan atau sales dalam mata uang won, kemudian place itu lokasi pelanggan, dan kemudian diberikan menu-menu yang disediakan. Selanjutnya adalah proses cleaning data. Yang pertama dilakukan adalah import library. Kemudian setelah itu kita read datanya, datasetnya, dan di sini ditampilkan datasetnya masih terdapat banyak sekali data yang none. Kemudian bakery info untuk mengetahui informasi dari datasetnya. Setelah itu menampilkan persentase none di setiap kolomnya. Di sini ada dua kolom yang memiliki none sebesar 100%, dan selanjutnya akan kita drop karena itu artinya tidak ada data dalam kolom tersebut. Ini yaitu drop data yang tadi none-nya 100%. Kemudian kita cek lagi informasi data setelah menghapus kolom. Selanjutnya adalah mengisi missing value dengan 0. Hal ini dikarenakan pada beberapa kolom, yaitu pada menu-menunya, memiliki missing value yang data ini bukanlah real missing value, akan tetapi maksudnya adalah menu tersebut tidak dibeli oleh pelanggan. Di sini kita mengisi dengan angka 0. Kemudian kita lihat lagi apakah masih ada none pada bakery menu. Selanjutnya adalah merge data utama dengan data yang sudah diisi missing value-nya dengan cara combine. Di sini sudah terlihat bahwa pada menu-menu yang tadinya none, sekarang diisi dengan angka 0. Selanjutnya, melihat lagi informasi data yang sudah di-merge. Kemudian, mengisi data missing value pada kolom pledge dan non-unknown. Selanjutnya adalah drop data none pada kolom date time, day of week, dan juga total. Karena nantinya data yang memiliki date time, day of week, dan juga total akan diolah. Apabila tidak ada 3 kolom tersebut, maka kita memutuskan untuk drop data tersebut. Kemudian kita cek deskripsinya. Setelah itu kita cek lagi informasinya. Kemudian kita buat box plot untuk menampilkan outlier. Nah, di sini terlihat bahwa ada satu outlier yang jaraknya sangat jauh dengan nilai-nilai lainnya. Karena outliernya sangat jauh, kita memutuskan untuk menghapus data pada kolom total yang lebih dari 1 juta. Menampilkan lagi informasinya, setelah itu menampilkan lagi box plot. Nah, di sini jaraknya sudah tidak terlalu jauh seperti sebelumnya.
Kemudian yang terakhir adalah mengekspor to CSV. Selanjutnya adalah visualisasi data. Nah, dari visualisasi data yang kita olah tadi dan kita buat dashboardnya, kita bisa melihat total menunya yaitu ada 21 menu. Kemudian total distrik penjualan yaitu distrik-distrik di mana terdapat pemesanan yaitu ada 19 distrik. Dan kemudian kita mengetahui total penjualan dalam kurun waktu tahun yaitu 50 juta won, sekitar 50 juta won. Dan kemudian kita analisa sales per month-nya. Dari visualisasi ini terlihat tidak stabil ya, naik turun dari mulai Juli sampai April 2020 dan bahkan mengalami penurunan yang signifikan dari bulan Maret ke bulan April 2020 seperti yang diberitakan oleh pemilik toko. Kemudian kita analisa juga sales by weekdays-nya, yaitu penjualan tiap hari dalam seminggunya. Terlihat bahwa hari Minggu menempati posisi pertama, kemudian disusul hari Sabtu, dan kemudian hari Kamis. Jadi kita bisa melihat bahwa di hari-hari weekend ini banyak penjualannya. Selanjutnya kita top 5 sales by district, yaitu 5 distrik dengan total penjualan terbanyak, yaitu di distrik Dongmyeon paling banyak, kemudian 3 distrik di Hupyeong, dan kemudian yang kelima distrik Soksa. Lalu kita mencari tahu tren salesnya dari 5 distrik terbesar ini tiap bulannya, dan bisa terlihat bahwa Dongmyeon paling dominan, namun dia tidak stabil, semuanya tidak stabil, dan bahkan kelima-limanya mengalami penurunan yang signifikan dari bulan Maret sampai bulan April. Dan kemudian kita menganalisa menu yang paling banyak dibeli. Ternyata menu yang paling banyak dibeli dan dipesan adalah egg butter, yaitu sebesar 3.200. Kemudian disusul oleh croissant, jaraknya cukup jauh ya. Kemudian plain bread. Dan kemudian kita bisa menganalisis penjualan egg butter di manakah penjualan egg butter terbanyak. Ternyata memiliki pola yang sama dengan sales terbanyak, yaitu yang pertama distrik Dongmyeon, kemudian 3 distrik di Hapyeong, dan kemudian di distrik Soksa. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa egg butter ini mempengaruhi total salesnya. Dari visualisasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan setiap bulannya tidak stabil dan mengalami penurunan, yang berarti tidak ada peningkatan pendapatan, bahkan pendapatan menurun. Hari dengan penjualan terbanyak adalah hari Minggu. 3 distrik yang memiliki total penjualan terbanyak adalah Dongmyeon, disusul Hopyeong, dan juga Soksa. Menu Ang Butter merupakan menu yang paling sering dipesan di 3 distrik tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama, tren penjualan di aplikasi Beamin tidak mengalami peningkatan, bahkan turun pada bulan-bulan terakhir. Perlu adanya sosialisasi dan pemasaran lebih lanjut agar orang-orang lebih tahu dan juga mengenal bakery tersebut melalui aplikasi Beamin. Yang kedua, tren penjualan di 3 distrik terbesar tersebut, yaitu Dongmyeon, Hopyeong, dan juga Soksa, perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan dengan cara meningkatkan pemasaran dan jika perlu membuka cabang baru online di distrik tersebut. Penjualan Ang Butter juga perlu ditingkatkan di distrik tersebut karena merupakan penyumbang penjualan terbesar, yaitu dengan cara memberikan promosi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi menu yang kurang laku dengan cara cek harga dan juga kualitas produk seperti rasa dan juga variasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.